Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bung Hen, kali ini saya lagi bersama dengan Bung Samsul. Selamat datang Bung Samsul. Ya, sama-sama. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait masalah budaya kita ya, kebiasaan-kebiasaan kita di Bau-Bau ini, di Tanah Buton khususnya. Dan kejadian-kejadian sama kebudayaan zaman sekarang ini. Karena kalau kita bicara budaya, itu sudah mulai bergeser sih. Ada kan beberapa generasi itu sudah kurang-kurang paham dan kurang mengenal sama budaya-budaya kita ini. Kalau tanggapan kita, Bang Samsul, terkait perkembangan generasi sekarang ini sama pengetahuan budaya khususnya kita di Buton ini, itu saya lihat adik-adik kita kadang-kadang banyak sudah tidak terlalu paham atau sudah tidak terlalu mengenal kebudayaan. Kira-kira kendalanya di mana itu? Oh iya. Perkenalan saya Samsul Muhammad. Nama lengkap saya Samsul Muhammad STHI MSI. Background saya S1 saya itu di UIN Kalijaga, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Jurusan Tafsir Al-Quran Hadis. Ini untuk pembahasan tentang Al-Quran dan Hadis ini mungkin bagian dari saya sendiri, dan saya sangat concern membahas itu. Dan di sana saya bagaimana sama guru-guru besar tafsir Al-Quran Hadis dari tokoh-tokoh ilmunya yang di Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyahnya, dan budayawan. Karena di dalam tafsir Al-Quran Hadis juga kita diperkenalkan namanya filologi dan juga semantik. Jadi mengenal tanda, mengenal simbol, dan mengenal sejarah. Nah itu dasarnya memang agama dan budaya itu saling beriringan. Karena kalau kita menggunakan perspektif dalam Islam, bahwasanya yang pertama turun adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi, tapi dia juga sebagai manusia. Artinya sebagai manusia dia akan menjadikan ada cita rasa kasanya, perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Nah, perilaku yang berulang-ulang ini secara bahasa disebut budaya. Budaya adalah cita rasa kasa. Setiap daerah pasti berbeda. Di Buton, di Makassar, kita gunakan besar pasti disebut Nusantara. Tapi kalau di Oklahoma kita sebut katanya Nabi Adam alaihissalam itu ada di Arab Saudi. Dia di bagian sana, sekitar situ. Banyak perdebatan di wilayah-wilayahnya. Tapi yang sekali lagi, Nabi Adam alaihissalam di sana dia pasti berbudaya juga sebagai manusia, ya kan? Nah, budaya ini adalah sebenarnya itulah sebagai manusia begitu. Perilaku ini bagaimana dia mengenal juga atas sama Tuhannya, bagaimana dia bertauhid pada eranya itu. Artinya dia bersyariat. Perilaku inilah yang disebut perilaku kehidupan sehari-hari yang disebut budayanya. Kan pahamnya, kalau kita sebut pahamnya dia berbaju bagaimana menyembah Allah pada saat itu. Karena itu pada saat itu Islam yang syariat yang kita jalankan saat ini kan disebut syariat. Islam disebut syariat. Kalau dulu belum, yang disebut dia bertauhid kepada Allah, mengesahkan. Nah, ini budayanya pada saat itu. Nah, ditarik pada saat ini, nanti artinya antara budaya dan agama ini dia saling beriringan. Nah, tapi ketika Rasulullah SAW yang dimana kita sebagai dalam terminologi Islam konsepsinya bahwa ketika Rasulullah SAW berarti itulah syariat terakhir yang kita jalankan. Yang berarti yang setelah yang sebelumnya, yang sesudahnya sebelum Rasulullah SAW itu syariat sudah tidak berlaku lagi. Tapi sekali lagi manusia itu ada namanya cita rasa dan kasanya, di mana ada perilaku kehidupannya itu yang budaya. Contoh langsung kita ambil dalam wilayah Bau-Bau, wilayah Buton. Nah, wilayah Buton ini kalau kita lihat dengan sejarah sebenarnya perilaku yang syariat Islam. Tapi kan tidak mungkin dia menggunakan dalil-dalil syariat Islam. Nah, orang Buton pada saat itu di abad-abad 15 mungkin era Kesultanan Sultan Murhum. Kita sepakat bahwa disitulah awal dari Kesultanan Buton, di mana menggunakan konsepsi Islam. Nah, kita tahu kan kalau namanya konsepsi Islam pasti nama rajanya kalau dalam suku kecil namanya Sultan. Kalau dalam suku besar kita kenal yang di Arab namanya Khalifah.
Khalifah Abbasiyah, Utsman, dan masih banyak lagi nama khalifah-khalifahnya. Khalifah kekuasaan disebut khilafah. Itu dulu yang kita konsepsikan. Mungkin pada saat apa namanya Sultan Murhum ini berkuasa, tidak mungkin dia langsung menggunakan dalil-dalil. Rakyatnya masih pasti pada bingung, ya kan? betul Pada saat dulu. Dan kita harus bedakan dulu. Ini yang jadi sebenarnya perdebatan antara Islam di Arab dan Islam di Nusantara. di Indonesia. Atau Islam di Indonesia lah. Karena orang juga agak alergi sebut Islam Nusantara. Sebenarnya itu supaya dijelas. Ini perilaku Islam di Nusantara itu bagaimana? Itu dulu ini bukan syariat baru. Ini kesalahannya kita atau salah pemahaman orang bahwa saya mengatakan ini Islam Nusantara. Bahwa dia ada syariat enggak? Ini perilaku bagaimana bagaimana orang Nusantara, orang Buton, Ternate, Tidore, Goa, Talo, dan masih banyak lagi untuk area kerajaan di Sulawesi dan ke timur itu bagaimana mereka berperilaku. Sekali lagi, orang dulu tidak terlalu kalau bahasa Al-Quran sami'na wa ata'na, saya dengar siapa itu. Sekarang kan kita beragama itu menggunakan rasio akal. Itu dia menggunakan kecerdasan kecerdasan intelektual. Nah, kalau orang dulu enggak, sami'na wa ata'na, saya dengar siapa tuh. Kalau diajarkan ini doanya, ini cara Anda bertuhan, bikin ya itu saja. Jadi mereka yakin yang dimana kita kenal disebut paham. Karena kan dibutuhin itu pasti pahamnya kuat. Karena gitu saja. Ya. Pokoknya Tuhan begini, Allah itu kau sembah, hadaplah di kiblat, itu kan? Kau menghadap menuju Tuhanmu, begitu. Ya. Mereka menggunakan simbol titik. Ada pertanyaan-pertanyaan. Anda tahu ini ajaran agama yang disebut Islam. Karena mungkin pada zaman itu juga artinya seperti yang kita jelaskan tadi sesuai dengan kultur pada saat itu juga kan. Iya. Karena banyak juga perdebatan di masyarakat khususnya yang ketika pemerintah dan Indonesia mulai muncul istilah Islam Nusantara, banyak terjadi perdebatan juga. Padahal kalau menurut saya Islam Indonesia, maksudnya bukan Islam yang baru. Kalau banyak masyarakat yang salah artikan. Ya ini ya betul. Itu yang disalah artikan. Sebenarnya Islam perilaku kita Islam. Contoh, kalau kita sholat, saya tadi habis sholat pakai ini. Kalau di Arab kan pasti pakai gamis juga. Kalau zaman era kesultanan pasti dia pakai ada jubahnya gitu kan. Iya. Biasanya kalau kita bisa lihat itu perilaku budaya itu, kita ke ini Masjid Agung kita di sana kan. Bagaimana mereka perangkat adat di keraton itu menggunakan itu. Sekali itu budaya manusia begitu sekali lagi. Dan syariat membolehkan sekali syariat membolehkan karena mengatakan syariat itu menutup untuk laki-laki, menutup aurat. Ada batasnya dari laki-laki sampai dari kaki itu sampai badan. Itu perempuan atasnya sampai telapak di tangan sama ini. Walaupun nanti ada perdebatan para ulama, tapi sekali lagi masih dalam lingkup dibolehkan dalam syariat Islam. Ada dalil-dalil dari hadis-hadis yang diturunkan oleh Rasulullah SAW sekali lagi. Karena itu kenapa ada perbedaan? Karena ini perbedaan ijtihad, perbedaan metodologi dalam usul fikih. Sekali lagi metodologi dalam usul fikih kita lihat dalam mazhab itu konsepnya beda-beda. Ini diambil dari syariat, dari Al-Quran dan hadis. Ada juga mengambil dari ijtima ulama, ada juga mengambil dari perilaku sahabat, ada tabiin, tapi sekali lagi dalam ruang lingkup pemahaman Islam, bukan dari pemahaman dari agama lain. Itu dulu. Ya betul Bang. Karena kan kalau saya lihat khususnya di budaya kita ini kan ada beberapa kan di sini mayoritas Muslim juga ya, dari masa Kesultanan juga kan itu memang sudah pemerintahan Islam. Tapi sekarang ini banyak juga terjadi perdebatan kayak misalkan budaya kita misalkan kayak Haroa atau misalkan dekat bulan suci Ramadan atau di hari raya Idul Fitri biasanya kan datang mengunjungi ziarah kubur kan? Baca Yasin atau ini kan membersihkan kubur. Kan banyak juga terjadi perdebatan. Ada juga beberapa teman-teman yang menurut pendapat mereka
menjelaskan bahwa itu tidak boleh, itu kayak harwa misalkan kan, Iya. contohnya harwa, atau misalkan kayak kita di ini pemalo kan, itu kadang mereka sadar berpendapat itu tidak boleh, itu tidak diajarkan dalam Islam. Itu penjelasannya secara budaya dan keislaman yang menurut kita itu bang gimana kalau menurut kita Iya. terkait harwa itu? Ya, oke. Saya masuk dulu pada tentang haro ini ya. Sekali lagi Islam itu kalau dalam konsep Islam ada yang disebut usul fikihnya. Nah, usul fikihnya ini di mana dalam menarik usul fikih akan menjadi fikih. Ya, sekali lagi usul fikih itu dihukumnya itu pada saat di situ. Dia tidak bisa dia dihukum di tempat lain. Contoh kita kenal mungkin biasanya kalau anak-anak pondok pesantren dikonsepsikan seperti makan babi. Ketika kita mungkin ada di satu pulau, pulau itu sudah tidak ada skala makanan. Nah, selain babi, ya babi itu dimakan. Tapi untuk di situ saja. Tetapi untuk di situ dan untuk menganjal sementara. Nah, itu jadinya itu dulu usul fikihnya. Dan dalam usul fikih itu banyak metodologinya. Jadi di situ terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini kalau kita salah mengartikan atau ada juga kadang-kadang aliran-aliran. Ya kita lihat biasanya aliran keras yang kita paham saat ini ya aliran yang kita kenal disebut salafi biasanya. Iya, ada juga orang katanya salafi wahabi. Nah, saya tidak membahas itu, tapi saya lihat konsepsi atau metodologi usul fikih wahabi bukan usul fikihnya salaf ini dia agak beda. Dia memang kalau kita lihat sejarah, dia memang bagaimana mentakwidkan, dia bagaimana syirik itu tidak terjadi. Tapi itu sekali lagi karena kasus sejarah dari di Arab pada saat itu, karena terlalu banyak klinik-klinik, terlalu banyak kesyirikan di sana itu. Jadinya mencerminkan di Timur Tengah, dia mencoba melihat di Tanah Buton ini tanpa mengkonfirmasi. Pun juga di Tanah Buton juga ini ada kadang-kadang ada tokoh adatnya juga ini dia melakukan budaya-budaya itu. Terkadang dia secara teori dia kurang seberapa paham menjelaskannya. Iya, tapi ada juga yang paham. Saya jujur aja saya coba menggali. Saya beberapa selama saya datang setelah selesai S1 saya di UIN di Jogja, saya banyak komunikasi sama para Silombona, Buntu Nakatapi di Tanah Buton ini. Lalu saya akurasikan dengan konsep atau dalam bagaimana syariat itu dalam usul fikih itu menjelaskan. Ternyata ada kesenambungan, cuma gimana menjelaskan saja ini. Selama ini terjadi kita sebenarnya di Tanah Buton ini para tokoh-tokoh adatnya itu kurang untuk menjelaskan bagaimana mensinergikan atau menjelaskan itu ya kurang bisa dijelaskan. Jadinya langsung biasanya orang-orang lebih disebut itu syirik, ternyata tidak. Ya, memang bisa juga disebut syirik kalau kita salah memahaminya. Kan sekali lagi ini salah pemahaman ya, berarti salah konsep ya, salah jalan. Ini sekali pemahaman. Berarti banyak juga mungkin bang ya. Artinya kalau secara Islam berarti boleh lah kan, bisa. Tapi mungkin toko adat kita pada saat yang dulu dan sekarang ini mungkin kurang bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait menjelaskan apa sih ini harwa ini kayak gimana, apa hubungannya sama Islam ini, boleh nggak kayak gitu, mungkin cara penjelasannya yang kurang bisa menjelaskan. Saya menjelaskan contoh dalam harwa ini kita harus pahami bahwasanya yang cenderung kontra terhadap perilaku ini adalah orang-orang yang salafi, karena mereka ini kontekstual memahami dalil agama atau dalil Al-Quran dan hadis. Dan dalam konsepnya juga salafi ini dia konsepsi tasawuf dia tidak masuk, dia mengatakan syirik. Tasawuf memang tidak masuk dalam metodologinya salafi ini. Beda mungkin Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu ada konsepsi itu walaupun dalam bahasa lain. Ya, kita lihat. Sedangkan yang di Nusantara ini, kalau kita lihat khususnya di Tanah Buton ini, dia menggunakan tasawuf falsafi. Walaupun sebenarnya dia menggabungkan tasawuf falsafi dan tasawuf
Ya, tapi bagaimana menjelaskan sunnah ini, dia menggunakan eh, tasawuf falsafi dan dengan menggunakan konsep paham. Kita kenal di bawah ini dengan konsep pahamnya. Paham itu sebenarnya diambil dari konsep kita falsafi ini, atau filsafat. Artinya bagaimana merasionalkan, bagaimana kita paham terhadap ini apa namanya, sebuah tasawuf ini. Karena tasawuf ini puncak tertingginya adalah Fatullah. Masuk langsung contoh seperti kita melihat misalnya Rasulullah SAW ziarah kubur. Malahan di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis yaitu sebuah sunnah, dan saya juga cenderung kalau langsung ketika saya lewat kuburan saya langsung mengatakan kalau lewat di sebuah kuburan langsung kita mengucap assalamualaikum ya ahli kubur. Ya. Ada juga dalam hadis lain ada hadis-hadis yang selanjutnya, tapi cenderung saya itu langsung mengucapkan assalamualaikum ahli kubur. Artinya kalau kita menggunakan redaksi ini, kita pahami secara falsafi, berarti kubur ini masih ada sesuatu wujud, ya kan? Ada sesuatu wujud, berarti ada sesuatu wujud yang dimana wujud ini ada keterkaitan dengan si manusia tersebut karena didoakan. Karena dalam pasti sebagaimana Allah dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum", berdoalah, dan menggunakan ketika kita mengucap salam itu kan doa untuk keselamatan, kebaikan dalam kuburan ini. Itu dulu. Nah, kalau kita dalam dalil juga ada, berarti ziarah kubur itu sebenarnya adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kenapa Salafi ini melarangnya? Gara-gara banyak orang yang salah memahami, sampai menyembah. Ini ya takutnya nanti sekali lagi bukan kita menyalahkan mazhab Salafi kalau saya mengatakan, tapi mereka jangan sampai kita menyembah kubur, itu yang ditakutkan. Tapi sebenarnya mereka soalnya niatnya betul juga. Iya, betul juga sebenarnya. Cuman kan kita harus menyesuaikan juga dengan kultur daerah sama budaya setempat. Iya. Masalahnya kultur kita di Tanah Buto ini kita tasawuf falsafi. Ada dari situ sudah tidak konek. Iya, konek awalnya sudah tidak konek karena sekali lagi orang Salafi yang saat ini kita hadapi ini, dia tidak, konsepsi tasawuf dia tidak ada. Kita lihat buka seperti tokoh-tokohnya seperti Ibnu Taimiyah, ya kan? Walaupun sebenarnya kalau kita lihat juga ke murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi ada, tapi kebanyakan seperti yang sekarang Al-Fauzan, Syekh bin Baz, itu dia konsepsi tasawufnya tidak ada. Karena memang mereka cenderung tekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu yang jadi pokok permasalahannya di sini. Berarti masalahnya karena mungkin mereka terlalu kontekstual ya memahami arti dari tekstual. Pokoknya tekstual. Iya, apa yang ada di teksnya itu yang jadi acuan mereka, sementara di betul, ini dia kontekstual. Tekstual bagaimana konteksnya, dia bagaimana memahaminya juga. Dia lebih luas memahami ini. Itu perbedaannya. Karena banyak juga orang-orang, mungkin teman-teman dari yang aliran itu ya, mengatakan arwah itu haram kayak begitu, padahal sebenarnya salah persepsi saja mungkin ya. Mereka emang kalau menurut mereka ya itu betul, tapi Islam tidak begitu juga sih. Sebenarnya arwah ini tidak haram. Nah, haram itu kalau kita menyembah kuburan itu. Itu. Tapi kalau kita mendoakan yang wujud yang ada di kuburan ini, ya itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika dalam sebuah hadisnya, ketika setiap ketemu kuburan, dia mengucapkan, kita disuruh mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur. Artinya keselamatan, doa, kebaikan, wahai ahlul kubur. Berarti di kuburan itu ada sesuatu sosok. Saya menjelaskan sosok ini, kalau orang Salafi ya strategi itu saja, tapi bagaimana dalam konsepsi tasawuf falsafi, dalam kubur ini ada sebuah wujud yang kita kenal mungkin
orang kata mengatakan arwah. Arwah. Nah, tetapi sebenarnya dalam orang Buton lain mengatakan mungkin ini konsepsi, kalau saya konsep ini cuma ada di Tanah Buton yang disebut sumanga. Semangat. Iya, ini. Semangat. Ini ada perbedaan, ada mengatakan arwah, ada katakan sumanga. Kalau kita melihat, kita akui dalam konsep tasawuf, kita mengenal dalam diri manusia itu ada jasad, ruh, sama jiwa, atau jasad, jiwa, ruh. Itu. Nah, dalam ada di tubuh kita atau yang kita lihat ini, jisim ini adalah jasad. Nah, di dalam jasad ini ada, saya cenderung langsung tuduhnya di sini, bagian sini itu bersemayam jiwa itu. Jiwa itu ya melekat di bagian, contoh lah, saya diajarkan orang Buton itu, dia mengatakan begini konsepnya. Anggaplah maksudnya jasad, di dalam jasad ini yang sifatnya gaib, kita akan bisa deteksi dengan menggunakan kecerdasan spiritual, karena kecerdasan rasional dia tidak masuk. Ya, Anda silakan kita cari, tanyakan dokter belah badan ini, Anda tidak akan sebut, kita tidak akan bisa mendapatkan yang disebut jiwa itu. Nah, tapi dia bisa dirasakan. Konsep rasa itu adalah konsep kecerdasan spiritual. Nah, dia ada letak di bagian sini, dan itulah fungsi yang mengaktifkan seluruh tubuh kita, yang mengaktifkan jantung ini. Jantung berdenyut itu kerjanya adalah jiwa itu yang mengerjakannya. Itu ada di situ. Tapi sekali lagi, ini kecerdasan, kalau kita menggunakan kecerdasan rasional tidak akan dapat, karena memang dia Anda belah-belah badan tidak akan kelihatan. Betul. Begitu. Tetapi secara fakta bahwasanya orang meninggal itu jiwanya dan ruhnya dicabut, ya kan? Nah, berarti ada yang si gaib itu, dan kita melihat dalam dunia medis ada uji coba di Amerika, saya tidak tahu, tapi itu ada sebuah berita nyata, bagaimana dia ingin menangkap itu ruh jiwa itu, ya, simpangan sebuah etalase kaca, lalu ketika orang sudah sakaratul maut, kata rugiannya orang barat, kan kita tahu orang barat ada di ateis, dia ingin menangkap itu. Ternyata pas orang sudah sakaratul maut, setelah itu ya katanya dia tutup sebuah kaca itu pecah. Artinya di namanya jiwa dengan ruh itu ada secara konsep, dan itu Anda bisa cari di YouTube atau di referensi lain. Itu yang kita fokus di pembahasan ini, yang jiwa dan ruh. Jiwa dan ruh itu adalah salah satu dari ini harus hati juga kita perjelaskan ya. Ini adalah bahasanya, kalau kita sebut ini adalah cerminan dari Allah, pantulan, itu disebut juga manifestasi. Karena kalau dalam tasawuf, seperti tasawufnya Ibnu Arabi, itu yang disebut Allah itu, ruh itu. Tetapi kalau kita artikan itu agak juga berat. Ya, tetapi sebenarnya ini inilah yang jembatannya antara manusia dan Allah itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, setelah kejadian manusia itu jadi, aku tiupkan ruh kepada manusia. Tetapi manusia pertama ini Adam, kan kita kan keturunan-keturunannya. Artinya kita berdasarkan teks berarti ada hubungan antara Allah dan manusia. Yang pertama. Kedua, satu-satunya makhluk di muka bumi ini, makhluk yang Allah ciptakan itu dengan tangannya sendiri, itu manusia kita saat ini. Makhluk lain Allah mengatakan iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah menciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis, Allah menciptakan apapun di muka bumi, iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan jadi maka jadi, itu saja. Tapi cuma satu makhluk di muka bumi ini, di alam semesta ini Allah ciptakan manusia, diciptakan dengan tangannya sendiri. Kita melihat banyak hadis atau banyak di dalam Al-Quran bagaimana malaikat Jibril disuruh ke bumi, ambil itu tanah, sampai tanah juga tidak mau, maka sampai sibuk Jibril naik turun, Allah mengatakan
sampaikan pada tanah bahwasanya saya akan mengambilmu, tapi suatu saat saya akan kembalikan kau lagi di bumi. Faktanya kita saat ini di bumi. Mungkin ini juga mungkin sebagian cerita atau skenario Allah, bagaimana kita kalau dalam redaksi dalam Al-Quran mengatakan kita keluarkan dalam surga untuk ke bumi. Mungkin salah satunya karena ini ada satu perjanjian juga Allah sama tanah, karena tanah tidak mau kalau diambil. Tetapi pas sudah diambil, manusia ini juga dibuat oleh tangan Allah sendiri yang membuat. Kita tidak tahu dengan bagaimana, tapi Allah sendiri membuat. Sampai kita lihat bagaimana Jibril sirik kan, dia iri, bukan sirik, dia iri. Tapi dia bilang, sampai kan ada sebuah dalil bahwa Allah mengatakan, kenapa kau ciptakan lagi makhluk di bumi, di muka bumi lagi? Kelak dia akan membuat onar lagi di bumi ini. Kan sirik dia, maunya iblis ini dia mau jadi yang penguasa itu, khalifahnya, pemimpin di bumi ini, iri dia. Tapi Allah mengatakan, ana a'lamu ma la ta'lamun. Allah, saya disebut ini, Allah ini lebih tahu daripada Anda. Saya ingin menjelaskan salah satu konsep bagaimana Allah mengendalikan dunia ini atau mengendalikan manusia, itu yang disebut tauhid tadi. Jadi kita mustahil, orang kata saya ateis, tapi lihat fakta banyak dalam sejarah orang ateis ini kalau dia di tengah laut atau kesusahan atau apapun, dia pasti mengatakan Yahweh atau dia meminta tentang sesuatu. Faktanya ketika dia meminta sesuatu, sebenarnya dia mengakui ada lebih dari dia, kekuatan lebih dia. Itu berarti namanya yang disebut manusia, dia pasti dia bertuhan. Terserah nanti dia mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tetapi sebenarnya inilah ruh ini yang bekerja sebenarnya secara rasional. Ini Bang, kalau kita kembali di pembahasan tadi, ada kayak sumanga itu kan, sumanga itu biasanya ada kayak kalau kayak kita di Buton ini biasa anak-anak kecil dia sakit, dia demam atau apa tuh, itu orang-orang tua bilang oh mungkin dia kena sumbangannya kakeknya atau sumbangannya neneknya. Itu penjelasannya secara Islam kira-kira bagaimana? Secara ilmiah. Saya bingung itu kan. Kenapa bisa ini dikena sumbangannya orang yang sudah meninggal kok bisa tuh? Tapi biasanya kalau kena sumbangan itu ditiup-tiup sama orang tua ini tuh, ditiup-tiup sembuh. Itu penjelasan secara ilmiah bagaimana? Oke. Sebenarnya tadi saya mau sambung di situ, tapi kita potong supaya lebih jelas. Ini sumbangan ini orang tadi saya bilang ada yang mengatakan ruh, arwah, tetapi ada juga mengatakan sebenarnya ini sumanga ini adalah kolbu yang hidup. Dia kolbu yang hidup. Kolbunya tidak hidup karena dia bersih. Ya, atau kalbu yang punya kekuatan. Kalau dalam dunia pertarungan, kebetulan saya juga mantan pencaksilat, kita kadang diajarkan juga ilmu tenaga dalam, kekuatan. Bukan kekuatan orang bilang itu sihir, enggak. Itu kekuatan kolbu. Kita akan bahas di sini ada sebenarnya yang disebut kita goyangkan ini dia akan bergetar. Dia akan bergetar. Biasanya tenaga dalam kan? Iya, bukan kita suruh setan tidak ada urusan di situ. Dalam manusia ini, sekali kita yang manusia ini Allah mengatakan kita akan ciptakan khalifah fil ardh. Memimpin di muka bumi kita khalifah. Bisa mengendalikan. Allah menciptakan kita itu. Dia ada kalbu kita. Di kalbu itu dia salah satu itu yang menggerakkan badan kita ini. Yang menggerakkan badan kita ini kalbu itu. Ketika manusia telah meninggal dicabut dicabut nyawa, kalau nyawa itu kan perpaduan antara jasad dan jiwa dicabut dari sini kan, cabut jasad dan jiwa, jiwa kembali ke alam jiwanya, alam jiwa nanti dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama kita hidup ini. Dia akan kembali ke alam ruh. Kalau inilah orang mengatakan arwah itu ruh. Kalau ada perbedaannya, tapi kalau saya meyakini ruh ini dia ketika sudah kembali dia tak akan bisa balik lagi. Pun saya juga mengikuti diskusi atau YouTube-nya dari Dr. Hashim Razi Hashim yang lagi dia mengatakan dia bisa berkomunikasi dengan ruh. Kalau saya berdasarkan pengetahuan saya dalam Al-Quran dan hadis, ruh sudah kembali dia tak akan bisa kembali ke alamnya manusia. Pertanyaan dia urus apa tanggung jawab? Apakah dia mempertanggungjawabkan? Tidak. Fungsinya adalah untuk mengenalkan manusia terhadap Tuhannya, akan memperkenalkan manusia terhadap jiwanya,
bahwasanya kau bertuhan. Itu. Cuma penjelasannya Sumanga ini rohnya orang tua-tua dulu yang Roh, sabar dulu, ya, betul. Rohnya sudah kembali dia, jiwanya ke alam jiwa. Yang masih menetap di badannya di sini, yaitu kolbunya. Yang dikubur itu, yang masih hidup itu, kolbunya itu. Dia beda dengan karinnya. Karin itu setannya. Jin yang mendampingi kita kan ada juga ada juga yang orang bisa lihat itu ada. Tapi itu karinnya. Tetapi yang dia yang kita sebut Sumanga ini adalah kolbu yang hidup, atau kolbunya itu dia mempunyai kekuatan yang masih hidup, di mana itu dia bisa kemana-mana. Dia bisa, maksudnya dia masih ada dia bisa menggunakan itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dia masih kenal. Itu. Iya. Karena kalau kita kenal dalam konsepsi Al-Quran namanya adalah ulil albab. Ulil albab itu sebenarnya salah satunya adalah kolbu, itu tempat kolbu manusia, yang inti manusia, atau ulil albabnya inti hati, pusat hati atau pusat kolbu itu yang hidup. Ada tergantung orangnya, dia mempunyai kekuatan, orang-orang soleh. Sekali lagi kita tidak bisa menghukum orang, dia dulu pemabuk, dia enggak. Sekali lagi karena dia yang tahu terhadap sama Tuhan, sama Allah. Komunikasinya kita tidak tahu apa. Yang jelas ketika mungkin dia ingin berkomunikasi dengan manusia, atau dia ingin sumanganya ini, itu kolbunya itu. Sumanganya itu kolbunya itu. Kolbu yang hidupnya itu. Iya. Karena biasa kan datangi keluarganya. Iya. Karena kan dia punya rasa. Rasa itu kan pusatnya di kolbu, di pikirannya kan. Yang itulah, sumanganya kan di kolbunya. Iya. Paham kan? Iya. Maka dari itu biasanya kita kalau dalam konsepsi orang-orang Buton, sebelum ketika orang sebelum dikuburkan dibicarakan dulu, dibaca-bacakan itu supaya komunikasi terakhir. Mungkin dia bilang ada bahasa-bahasa, jangan lagi ganggu kita dalam bahasa Batata, itu supaya dijelaskan. Itu saya bilang kolbunya masih ada, ya kan? Pertanyaannya, fakta dicabutkan. Mungkin ada mengatakan dalam pembahasan lain dalam syariat, mengatakan ketika manusia itu dikubur, jiwa akan dikasih masukan kembali. Dia hidup, dia di alam lain. Ya, itu yang disebut, mengatakan dia akan merasakan siksa kubur. Dia akan hidup kembali, tapi hidup dalam bentuk lain. Ya, sudah di alam ya? Iya, dia di alam lain. Jiwanya dikasih masuk lagi, tidak dengan ruhnya. Jiwanya yang dikasih masuk, dia akan nanti dihukum di situ. Ini azab, kita kenalkan dalam konsepsi Ahlussunnah wal Jamaah namanya azab kubur kan? Azab kubur. Itu jiwanya dikasih masukkan lagi, tapi dia hidup di alam lain. Begitu. Dan tidak bisa lagi kita gali kuburan, kita enggak. Bukan lagi hidup kayak kita saat ini. Sudah beda alam. Sudah beda alam. Karena sekali lagi ruhnya sudah enggak ada. Ya kan, jiwanya saja yang dikasih masuk. Yang dipertanggungjawabkan ruh kan, jiwa kan. Kalau dalam Al-Quran, ya nafsul mutmainnah irji ila rabbika mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang suci, ya kan? Dia tidak mengatakan wahai ruh, enggak. Karena itu yang bertanggung jawabnya itu jiwa. Iya. Tetapi yang koneksikan kita sama manusia yang datang itu kan bukan lagi ruhnya itu. Karena ruh dia tidak punya rasa dengan kita, dia hanya tanggung jawab dengan Allah. Sedangkan kolbu itu, atau contoh kita cinta, ya kan? Kita sudah berkeluarga pasti kan? Sudah. Yang cinta itu siapa? Kolbu kan? Hati orang bilang, ya kan? Itu yang hidup, dia tetap hidup terus. Hanya bisa dirasa. Hanya bisa dirasa. Maka dalam tasawuf itu ada 3 mazhab tasawuf sunnah, tasawuf falsafi, filsafat, dan tasawuf muhabbah, cinta. 3 itu. Sebenarnya saling kesenambungan sebenarnya. Itu sebenarnya. Masalahnya kalau kita mau uji secara ilmiah, sekarang begini kita bertanya, kenapa dia tidak diganggu orang lain atau tetangganya atau keluarganya datang ganggu? Dia didatangi keluarganya. Ya toh, secara ilmiah. Karena dia tidak datangi presiden atau karena dia tidak datangi mungkin wali kota, bupati. Orang lain lah. Enggak.
Kenapa dia tidak datang di situ? Kenapa dia datang di keluarganya? Karena memang itu semangat itu ya kalbunya yang hidup. Jadi berarti hanya yang sama orang-orang dekatnya saja Iya, yang punya karena rasa. kalbu atau hatinya yang hidup. Iya, Iya, dia tidak datang yang di hatinya itu tuh, di keluarga-keluarganya. Ini ya kan, rasional kan? rasional. Nah, itu. Kalau ruh sekarang kalau kita uji sekarang, terus ruh pertanyaannya apa ruh? Apakah ruh diberikan ada tanggung jawabnya? Lah, bisa kenal manusia? Enggak juga. Ya, tanggung jawab sama Tuhannya. Sama Tuhan. Bahwa tugas saya memperkenalkan manusia jiwa itu bahwa dia bertuhan, dia sudah selesai, ya kan? Iya. Sekarang tergantung jiwa ini, apakah jiwa ini mendengarkan si ruh ini yang mempunyai zat atau cerminan dari Tuhan ini. Kalau dia bisa berkomunikasi atau dia semasa hidupnya dia ikuti apa yang maunya ruh ini, maka dia bersih. Kita kenal dalam dalil Al-Quran itu ya nafsu mutmainnah, wahai naf atau wahai jiwa yang bersih. Masa jiwa bersih ini, jiwa ini dia dengar maunya ini ruh. Kalau itu punya Tuhan, Ya, gitu. betul. Saya tugas sebenarnya bahasanya dibilang ini ruh ditugaskan oleh Allah, kau harus bertauhid, sembah Allah bersih, jangan kotor. Nah, dia ikuti itu jasad Iya, itu mengantarkan kita ke jalan yang salah, begitu. Manusia ini. Terus satu lagi sama tanya bang, biasanya kalau di budaya kita ya ada orang meninggal kan? Iya. Ada katakanlah ada seseorang yang meninggal, kan kita biasa pakai perangkat masjid. Perangkat masjid juga kan kalau sekarang ada di kelurahan, ada di keraton. Iya. Sempat pernah ada diskusi sama teman, tapi saya tidak sempat akan banyak. Apa sih pentingnya pakai orang buton itu? Kenapa harus kita pakai perangkat masjid ini? Saya sempat jelaskan katanya karena memang istilahnya perangkat masjid ini mereka punya ilmu dan pengetahuan untuk mengantar jenazah ini sebelum berpindah ke alam lain. Maksudnya kayak di Bali ada seperti yang kita cerita tadi, ada mungkin di bisiki ke ke meninggal ini. Itu penjelasan ilmiahnya bagaimana itu? Iya, betul. Itu menarik juga, saya penasaran sebenarnya. Bisa jelaskan. Ini sekali lagi saya bilang seperti tadi, kalau kita salah paham ya kita tersesat gitu kan. Kalau dari awalnya sudah salah. Iya, karena paham ini akan mengantarkan kita di keyakinan ini mengantarkan paham ini akan mengantarkan kita ke kepercayaan. Kan percaya dulu. Iya. Pas percaya ini mengantarkan kita ke keyakinan. Percaya dulu baru yakin. Yakin ini akan masuk di iman gitu. Ketika kita mengimani salah, berarti kita akan masuk ke syirik. Jadi berarti kita harus awalnya kita harus pahami dulu. Iya, kalau Anda salah paham ya. Kalau salah paham dari awal ya. Kita secara manusia Anda salah paham kita coba hukum padahal cuma salah ya gini ya kan. Makanya kita apalagi yang ini menyangkut ketauhidan, menyangkut Tuhannya kita, menyangkut kehidupan dan menyangkut syariat atau kehidupan manusia. Nah, harus kita pahami dulu. Memang dibutuhkan kepintaran, kecerdasan yang tahu. Kalau kita tidak tahu ya harus belajar dulu gitu. Oke, saya menjelaskan ini ya supaya kita tidak salah jalan. Tadi yang harus kita pahami bahwasanya yang kenapa harus pakai perangkat masjid. Sekali lagi gini, kita tarik sebenarnya saya bilang tarik sejarah buton itu sendiri, budayanya mereka. Ulama-ulama dulu kalau kita mengenal Syekh Abdul Wahid ya kan? Dan masih banyak dulu sebenarnya kalau kita lihat sejarah, menurut juga saya baca di Tanah Buton ini banyak ulama-ulama besar yang datang yang mengislamkan Tanah Buton ini. Tapi yang tercatat si Abdul Wahid sebenarnya banyak. Saya tanya juga banyak tokoh-tokoh Buton, orang salah satunya pun pernah tapi atau orang-orang di sini itu banyak. Nah, ini orang-orang soleh, ulama-ulama besar, kan? Bahasanya kalau mereka ini sudah bermanfaatullah, tasawufnya tinggi. Ketika mereka sudah bertasawuf, manfaatullah, ya kan? Mereka sama Allah sangat dekat. Kalau dalam konsep tasawuf mereka ini sudah lagi mursyid. Dia saya lupa ada sudah satu tingkat
menyamai wali. Mereka sangat dekat, sekali. sangat dekat sama Allah. Yaitu sekali lagi. Ini juga sangat dekat berkomunikasi. Kita ketahui Rasulullah SAW sebelum mendapatkan gelar atau mendapatkan dia dinobatkan sebagai nabi. Dia bermakrifat, bertasawuf. Gua Hira itu dia ngapain? Bertasawuf kan? Sampai dia mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wal akram, dan selanjutnya. Kan dalil itu atau ayat itu menunjukkan dia mendapatkan gelar atau jabatan kenabian. Paham? Posisi itu dulu. Nah, ya kan bagaimana ingin mendekatkan sama Allah, ya kan? Karena dia ditunjuk sebagai nabi terakhir. Habis itu nanti ada ayat-ayat lain yang dijadikan dia ketika mendapat syariat syariat, itulah disebut syariat Islam, itulah rasul terakhir. Jadinya rasul itu adalah pembawa syariat, nabi itu adalah dia untuk dia sendiri. Tauhidan tentang Islam, tentang ketahuan Allah itu, agama itu untuk dia sendiri. Kalau ada yang mau ikut silahkan dulu. Nah, ketika sama mereka yang sudah mewali, kan mereka sudah berkomunikasi sama Allah. Jadi sekali lagi. Tapi sekali lagi, ketika mereka berkomunikasi, mereka tahu tentang alam gaib ini. Kan? Sekali ini atas izin Allah. Tanya, atas izin Allah. Jadinya ketika mereka ini mendapatkan ketika berkomunikasi sama Allah, sekali lagi dengan komunikasinya ini mereka diajarkan tata caranya. Tapi sekali lagi tata cara yang diajarkan perangkat adat itu adalah syariat juga. Apakah ada yang larang? Semua berdasarkan syariat kan? Bacaannya yang menggunakan paham-paham. Dan paham-paham itu bagaimana si mayit ini bisa sampai tujuannya. Itu sekali lagi. Cara penguburan jenazah itu adalah berdasarkan syariat. Ya, berdasarkan syariat. Anda tidak percaya, cek. Silakan cek di perangkat-perangkat adat di ini apakah tidak berdasarkan syariat. Mereka betul-betul bersihkan betul-betul. Beda mungkin dengan yang lain-lain. Mereka betul-betul karena mereka pahamnya kita datang dalam keadaan suci, kita pulang dengan keadaan suci. Itu juga sebenarnya dengan tahlil. Tahlilan itu kan kayak tahlil ini kan. Ada juga beberapa pendapat ya dari masyarakat dan beberapa orang juga bahwa tahlilan itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Itu bagaimana penjelasan manusia? Sekali ini berlaku manusia, kehidupan. Sebelum manusia datang kan dia punya berproses, ya kan? Manusia sampai diciptakan manusia itu di dalam tubuh manusia itu, proses kejadian itu mereka bacakan. Ya begini, sekarang saja Anda ditanya, Anda mau pergi secara bersih, Anda mau datang secara bersih kan, suci, kan? Ya. Anda juga pulang harus secara bersih, secara logika tasawufnya itu kan. Nah, bagaimana dengan bersih ini? Mereka membuka dalil-dalil dalam Al-Quran dan bagaimana mendoakannya. Itu sekali lagi tidak ada kesyirikan di situ. Berarti tahlilan yang tadi Bang tuh perangkat menjadi ini mengantar si jenazah ini kan sucikan sebelum memasuki alam kubur. Iya. Ini kan dari proses kasih mandinya, terus di kan istilahnya kalau sudah dalam kubur mungkin ada ini tuh. Iya, ada bacaan yang mengantar si jenazah ini supaya karena itu juga diajarkan oleh ini yang mengantarkan itu pasti itu dia berguru, tidak asal ini dia berguru juga. Itu guru itu yang guru terakhirnya itu bahasa kalau kita dia bersanad, ya para ulama besar, syekh lah gitu kan. Nah, mereka mendapatkan ilham, wahyu kan sudah tidak bisa, wahyu itu terakhir dia itu hak prioritas rasul nabi itu wahyu. Kalau kita manusia ini ilham dari Allah, begini tata caranya, ya kan? Tapi tidak menyalahi juga tata cara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Begitu. Banyak juga ini Bang tuh
masuk salah satu yang saya bilang tadi itu, misalkan diantar ya si jenazah ini diantar menuju ini, setelah proses pemakaman ada kayak kita di Buton ini malamnya sampai malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Nah, itu banyak juga saya lihat pendapat-pendapat mengatakan bahwa di zaman Nabi ada itu yang begitu-begitu, ada tidak di Arab sana yang tidak ada begitu-begitu. Iya. Itu penjelasan ilmiahnya terkait budayanya kita ini sama ya memang aku bilang ya kita saja beda tanahnya juga kok beda wilayahnya ya betul. Dan ini adalah sekali lagi perilaku dan apa yang saya bilang tadi, yang ulama-ulama besar ini mereka mendapatkan ilham ya lagi. Dan perilaku ini apakah melanggar syariat? Tidak ya kan, nanti ukurannya itu atau namanya justice-nya menghukum itu apakah melanggar Islam apa tidak kan? Iya. Kan mengirim doa ini. Iya, ini kan budaya di Tanah Buton. Bagaimana agar si mayit ini ya datang secara bersih, dia pulang juga secara bersih. Iya, itu. Masih ada sebenarnya pembahasan lain yang lebih rinci sebenarnya kenapa harus dikasih begitu. Tapi saya jelaskan. Manusia kita datang sini secara bersih, Anda juga pulang secara bersih. Pulangnya, dan itu perangkat. Iya, perangkat adat. Perangkat adat yang iya. Kalau ulama-ulama kan contoh begini, ulama-ulama dia tahu. Contoh, ketika Anda sholat, apakah Anda sholat itu sembah Allah atau sembah siapa? Ya kan? Iya. Kalau Anda tingkat tasawuf, tingkat syariatmu atau ilmu sudah S2, S3 dalam dunia tafsir Al-Quran atau hadis, Anda paham sekarang. Bagaimana orang-orang maaf yang tidak belajar Al-Quran dan hadis ini? Kan harus punya ilmu, kan? Nah, jadi orang yang tidak tahu agama ini, orang yang maaf mungkin dia lakukan dosa atau apa, adatnya bagaimana? Karena dia sudah mati sekali lagi. Karena dia sudah mati, tapi bagaimana dengan si mayit ini kasih kembalikan juga dengan baik-baik, kan dengan ilmu, ya kan? Diantar. Iya, diantar dia dengan ilmu. Nah, syukur kita yang masih hidup ini masih tahu. Orang yang beragama kan dia tahu sampai dalam Islam seperti Imam Syafi'i sebelum meninggal dia sudah tahu bahwa meninggal sudah peluk Al-Quran apa semua kan. Ulama-ulama besar kalau meninggal dia sudah tahu. Sepertinya ini kan orang dia tidak tahu. Nah, mereka sudah tahu berarti mereka sudah suci. Mereka sudah komunikasi sama Tuhannya. Kenapa yang punya jasad semua tubuh ini manusia? Sekarang meninggal yang manusia biasa ini bagi siapa yang bertanggung jawab? Itu pertanyaan harus dijawab juga sih, karena kalau ada yang menyesat saya kan kita tanya balik. Sekarang kalau yang meninggal ini bagaimana? Kan doa, mendoakan kepada manusia mayat ini. Makanya manusia diciptakan di muka bumi ini tidak kun fayakun. Allah menyuruh Jibril datang ke bumi ini, ambil sampai dia capek kok. Berproses ya? Berproses, ini kan paham. Iya. Kita saja diciptakan jadi manusia yang namanya Adam alaihissalam ini, dia berproses sampai pulang balik 3 kali. Sampai dia bilang malaikat Jibril ada dikisahkan itu mengatakan tidak mau diambil. Dia bilang tahu kepada tanah, ambil dari kau, dia akan kembalikan juga kepada kau. Kepada tanah itu, baru dia turun kasih tahu, baru diambil. Habis itu diproses jadikan manusia. Perilaku ini kan paham. Sekarang kita manusia ini bagaimana kasih masukkan lagi ke tanah ini kan? Nah itu. Kita ini tanah. Sekarang kita kita berbuat judi, rokok, menipu, bohong, apalagi gibah, ya kan? Mencuri, korupsi. Ini tanah ini kan kotor nanti, kan kotor. Kan datanya dia bersih nih. Waktu dijadikan manusia ini bersih. Ya, pas mau dikasih kembalikan itu kan fakta ya, kadang-kadang ada kubur itu hampir ledak lah apa. Fakta banyak kan? Banyak. Nah, ada juga kita lihat orang-orang yang syuhada atau orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang soleh hampir ribuan tahun atau hampir ratusan tahun, digali masih wujudnya sama. Masih utuh. Itu apa? Pertanyaannya. Karena di secara ilmiah dijawab. Kalau tidak jawaban nih, apa namanya pengetahuan bisa menjawab semua. Betul. Nah, berarti dia tanah dengan ini sesuai. Iya, dia memang suci itu. Terus satu lagi bang, di budaya
budaya kita di Buton ini ya ada beberapa kayak misalkan tradisi ya. Ada juga kayak misalkan batu poro kayak ada tradisi-tradisi orang. Ada beberapa masyarakat yang menganggapnya itu kayak begitu ya, kayak di batu poro apa semua kayak kita harwakan atau tidak. Di laut biasa kita apa namanya itu kalau kita ini kayak baru-baru ada prosesi adat itu. Tahu? Kayak diharwakan begitu. Iya. Ada sebenarnya menurut saya itu bukan kita menyembah batu atau apa bukan ya. Iya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa harwa dari prosesi adat itu kayak sesajen kayak harwa isi talang apa semua kayak kita mau memberikan ritual untuk laut, untuk si ini, untuk ya tersesat lah bahwa di Islam tidak boleh itu kita memberikan kayak makanan ke laut atau ke ini ya kayak beberapa itu kan. Iya, siapa? Itu penjelasan ilmiahnya kayak gimana itu? Itu penjelasan ilmiah syariat. Itu yang paling bagus. Ini sekali lagi saya bilang kayak tadi, kalau Anda salah paham dari awal ya, berarti Anda salah jalan begitu. Ya toh? Anda salah paham ditunjukkan jalan, ya tersesat, ya kan? Iya. Jadi harus difokuskan pemahamannya ini itu dulu. Nah, orang bilang tidak ada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, kita tanya, kamu belajar Al-Quran hadis di mana? Hanya ikut kajian berarti yang tersesat. Maaf, harus kalau belajar Al-Quran hadis ya, Anda pergi ke yang terakreditasi atau maksudnya di pengetahuan yang diakui. Contoh di kampus kalau saya kuliah di UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta jurusan tafsir Al-Quran hadis. Dan saya memang bertanya di situ kepada guru-guru besar tafsir Al-Quran hadis. Saya mulai paham. Memang saya juga kayaknya sesat. Tapi setelah saya mulai pelajari oh tidak, salah paham. Nah, salah pahamnya di mana? Pertama satu. Kali kayak tadi, kalau Salafi itu memahami Al-Quran dengan teks. Jadi kalau tidak di teks, ya haram. Itu haram, itu tidak sesuai. Nah, padahal Al-Quran itu tidak bisa secara teks. Harus juga dikombinasikan dengan tekstual. Begitu. Ya, harus dikombinasikan dengan tekstual. Begitu. Bagaimana tekstual itu menjawab bagaimana penjelasan para ulama yang lain menjelaskannya itu supaya kita paham. Jangan di skakmat di situ. Nah, contoh kayak tadi mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, kan kita tanya di rukun iman. Rukun iman kan ada percaya dengan gaib. Sekarang itu, pertanyaan berarti ada yang gaib kan? Itu dulu. Nah, mereka seperti makhluk lain. Sekali lagi di bumi ini, dalam semesta ini bukan hanya jin dan jin setan. Ya, makhluk Allah ciptakan. Cuma manusia inilah makhluk terakhir diciptakan di muka bumi ini. Tapi sebelum itu banyak Ya'juj dan Ma'juj yang ada dalam Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj masih banyak lagi makhluk lain. Sekali lagi banyak makhluk di kita ini. Itu bisa ditembus menggunakan kecerdasan spiritual. Sekali lagi Anda tidak bisa tembus di situ, jangan Anda belakang tidak ada. Ya, pertanyaan sekarang apakah Anda melihat angin? Tidak kan? Tapi ada kan? Itu dulu. Ya, saya bilang tadi itu. Saya dalam Al-Quran saya ada yang gaib. Nah, menyangkut tentang tadi mau apakah orang bilang kayak saja padahal bukan kayak prosesi adat kayak misalkan kita kayak di laut begitu loh. Dia laut ikan dia apa kayak begitu kan. Nah, itu konsepnya begini. Biasanya berlaku kepada para nelayan. Pertanyaan begini. Itu saya logika ya sebenarnya paham. Anggap saya makan di sebelah. Ini rumah Anda. Artinya secara logika di alam ini ada ada tempatnya masing-masing. Ya, bukan ada penduduknya. Ya harus diakui kan. Banyak penduduk di muka bumi ini. Secara kolori kita lihat ada binatang apa semua, tapi kan ada juga yang tidak bisa dilihat dari mata yang gaib. Anda mau percaya dengan yang gaib? Ada itu yang gaib itu. Nah, sekarang pertanyaannya di laut itu ada makhluknya juga. Bukan hanya yang kita lihat memang ikan. Apakah hanya ikan? Enggak, ada makhluk-makhluk lain. Betul. Iya kan? Sekarang kita mau ambil ikan di di laut. Kalau oke lah secara mata kita terlihat mereka, ya kan? Tapi kadang-kadang kita lewat, kadang-kadang orang tiba-tiba ada makhluk yang jadi-jadian apa semua. Itu makhluk apa? Pertanyaan.
Iya kan? Itu makhluk dari mereka. Ya kan? Di alamnya mereka. Saya saja kalau datang di rumah tidak menggunakan tabir, ke rumahnya saya datang di sini, Anda, khusus saya, iya, dia kan di alam ini, maaf di pinggir laut ini kan banyak makhluk. Iya, inilah cara berkomunikasi. Anda mau ikan, oke, Anda memancing. Nah, masalahnya Anda memancing ini di wilayahnya siapa? Kebun saja itu, Anda terus kebun sembarangan, kan? Ya, harus izin juga sama artinya makhluk yang di alam lain ini. Kalau tidak sama orang yang punya tanah atau yang apa tuh siapa punya, kan bikin secara manusia pasti ada. Secara manusia kan mungkin tanahnya kosong, pasti ada yang punya. Oh, iya, berarti kan? Itu kalau kayak budaya-budaya gitu kan artinya bukan dalam Islam, dalam pemahamannya kita, dalam pahamnya kita memang itu boleh sih. Ya, ada memang dimuat dalam penjelasan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu adalah sebenarnya percaya yang gaib. Iya. Berat. Kedua, sesama makhluk di muka bumi ini saling menghormati, betul. Iya kan? Iya. Saling menghargai. Untuk kita ketemu sama manusia, assalamualaikum, iya kan? Iya. Nah, sama manusia, tapi sama makhluk lain bagaimana? Betul. Itu kan? Iya. Oke, kalau Anda bilang, saya tidak percaya, oke. Tapi nanti kalau tiba-tiba Anda memancing apa sih tenggelam, ya itu urusan Anda. Iya kan? Mungkin salah satu cara berkomunikasi sama ini. Itu kan cara komunikasi, bukan menyembah. Sekali lagi, sekarang tanya, saya berani dalam tanda kutip, bisa kita taruhan begitu. Pertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan. Itu doanya sekarang kita tanya. Doanya apa kalau kita baca? Itu doanya itu teksnya itu. Pernah juga guru besar tafsir Al-Quran. Apakah doa-doa itu syirik? Dia bilang, ketika dulu dalam bahasa Indonesia dia bicara sama apa? Biasanya doa-doa itu cara berkomunikasi. Iya, dengan doa-doa itu. Dan doa-doa itu diajarkan oleh biasanya orang-orang yang hidup di masa itu, yang hidup awal, dan dia biasanya mempengaruhi budaya setempat. Kalau budaya ada pengaruh agama seperti Islam, berarti doa-doanya biasanya itu redaksinya pasti menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh ya, udah mulaikan Bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah Islam. Iya kan, sudah dengan menyebut nama Allah. Berarti diakui Tuhan itu Allah, bukan yang lain begitu. Ya, karena banyak juga itu perdebatan terkait itu. Ada juga yang mengatakan bahwa di Buton itu dia punya budaya banyak sekali yang menyimpang dari ajaran Islam, kayak tadi itu gitu. Ya, sajen ke laut itu apa? Orang udah pikir sajen, padahal itu bukan cara berkomunikasinya sama cara berkomunikasi dengan alam, karena di laut itu ada makhluknya juga. Iya kan? Kita melihat kalau di Jawa kan, saya di Jogja ada Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Kan? Itu makhluk juga. Ya kan? Iya. Yang sudah terpakai. Bagaimana Anda berkomunikasi kan itu? Laut itu berarti ada makhluknya. Artinya memang kalau saya tarik kembali dari diskusi awal tadi, memang intinya kita sudah salah pemahaman dari awal, sudah tersesat ini. Artinya kita menggunakan kacamata ini memang melihat budaya-budaya yang terjadi yang di kita punya kampung ini. Kalau kacamata dari awalnya sudah salah, ya sudah salah semuanya itu. Kalau kita lihat seperti dia dia sembah, kita asal kita tanya dulu, kita buat apa ini? Betul ya. Jangan langsung kita mengklaim, kenapa udah sembah itu tidak boleh di dalam Islam, padahal kan banyak hal yang atur dalam Islam itu, termasuk berkomunikasi dengan yang kita bilang tadi tuh. Iya, maaf, seperti dalam sejarah Islam masuk di Tanah Buton ini, saya melihat ada cerita dari cerita-cerita rakyat, bagaimana Syekh Abdullah itu datang, lalu dia beribadah, lalu orang dia lihat mungkin mata-mata dari sultan atau apa, itu udah sholat, katanya gini, dia lihat perilaku sholatnya, dia datang sholat, ada yang datang beribadah, katanya kayak dia mau salto-salto, tapi katanya setengah salto, habis naik lagi ya, contoh kan? Iya. Kalau Syekh Abdul Wahid dia beribadah, dia tahu perilakunya kan ini syariat, tapi yang Buton dulu yang belum paham ini, dia bilang orang dia beribadah karena ada mau salto ya. Coba kita lihat cara kita kan, cara beribadahnya Islam dalam sholat, ya kan? Orang lain dia mau salto tapi setengah salto, dia bingung. Kalau kita yang Islam ini biasa sudah gitu. Itu salah paham kan? Ini ada mau salto,
Padahal bukan. Orang ngomong lagi, ini adalah syariat yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dalam tata cara sholatnya begini. Tetapi orang yang hanya lihat-lihat saja disampaikan ke sultan, raja dulu, dia bilang, ih, ya syekh yang datang, tapi dia katanya, daripada kayak dia mau salto-salto. Kan tidak setengah salto, ya kan? Faktanya dia mau salto, tapi setengah salto. Orang rukun. Datanglah Syekh Abdul Wahid ke Tanah Buton, lalu ke Sultan menjelaskan, oh ini ternyata ibadah sholat. Itu kan saya bilang salah paham. Jadi kita aja salah paham, soalnya kita tanya dulu, ini bagaimana konsepnya? Oh, setelah kita lihat secara pada ini perilakunya, Anda terima dan tidak, terserah Anda. Tetapi Anda sudah paham dulu, kita lihat satu garis dulu. Ini apa sebenarnya komunikasinya dan apa? Ya tuh. Saya yakin semua saya juga kadang-kadang diajarkan doa. Pastilah kalau orang tua ini pasti diajarkan doa sama keluarganya, orang tuanya. Cuma doa itu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Tanya kepada guru besar, sekarang jadi guru besar Al-Quran di Universitas Islam Yogyakarta. Dia bilang begini, kalau awal sudah Bismillahirrahmanirrahim, nah sudah pas nih itu. Memang katanya doa itu tidak harus pakai bahasa Arab, kalau dosa bahasa Arab, bagaimana nih yang orang di luar Arab itu, ya kan? Dia tidak bisa pakai bahasa Arab lah, kecuali mungkin dia masuk pesantren, orang dia tidak tahu pesantren begitu. Tapi biasanya kalau doa, kalau ukur itu doa itu dia berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan Islam, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, apalagi biasanya diulang ditutup juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu doa pasti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, di situ kan secara redaksi kan dia meminta kepada Allah, bukan dia minta kepada batu, beton atau pohon. Itu sudah syariat. Yang memaksakan harus bahasa Arab semua. Karena orang tua dia termasuk pondok pesantren kayak kita ini. Itu betul juga secara logika. Itu yang saya bilang. Kalau kita salah dari pahamnya, seperti tadi contohnya juga waktu Syekh Abdullah datang ke Buton, lalu dilihat sama mata-mata perangkat dari raja pada saat itu. Salah paham semua. Jadi dari kita salah paham inilah datang Syekh Abdul Wahid menjelaskannya itu. Nah, ini sekali saya bilang ini komunikasi. Makanan itu tata cara dia memberikan. Kalau berdasarkan orang Buton yang mengatakan mereka makan, tapi Anda tidak bisa, jangan Anda mengartikan cara makannya itu diambil kayak begini. Ada cara makannya mereka sendiri. Tapi yang jelas sebenarnya begini ya, kalau saya mengatakannya. Disebut sesaji itu kan terminologi Hindu. Mungkin kita jangan gunakan itu karena Islam tidak akan terima. Biasanya disebut kita syukuran betul. Iya, syukuran. Masa saling menghargai begitu toh? Syukuran kepada penghuni laut begitu. Karena ada itu kan. Contoh, kita datang di sini, kita mau masuk pas kita menghormat juga assalamualaikum. Iya toh? Iya. Ya memang dari awal seperti yang kita bilang tadi, teman-teman dari Salafi, mereka ternyata selama ini memahami Islam itu ya secara teks saja. Jadi apa yang ada teks itu ya sudah patokannya teks itu. Kalau kan Islam luas. Pemahaman banyak ini. Jadi seperti kulu bidah dulala. Pokoknya yang bid'ah lala finar, ya kan? Dia pokoknya sudah itu berarti bid'ah seperti tarawih. Iya begitu. Ya, kita sebagai orang yang bukan mengadopsi mazhab Salafi, mereka mengatakan mereka lebih baik karena mereka ini adalah perilaku metode para salafus saleh atau salaf atau orang-orang generasi awal Rasulullah SAW. Tapi faktanya awal itu dia tidak menggunakan paham begitu, dia tidak menggunakan paham tekstual. Kita melihat seperti tarawih saat ini, dia kan kalau dia mau bahasanya, kalau dia konsisten harusnya ini di bidah. Tapi kenapa sahabat Umar, Utsman tarawih begitu? Kan? Ini kan karena kalau diam ya tidak ada dalam ini ya. Itu kalau dia konsisten kan banyak sebenarnya di ajaran, sebenarnya bukan juga ajaran sih, tapi fikih Salafi ini kebanyakan kadang ada yang tidak bagus sinergi, berbeda antara ulama-ulamanya, berbeda pemahaman. pemahaman. Ini yang kita harus dudukan dulu.
Kita seperti warga NU, warga Muhammadiyah atau yang lain, seharusnya ya saling mengerti saja. Orang yang bilang berbeda memang berbeda, itu karena Anda beda menggunakan metodologi. Tapi ketika Anda mengatakan salah, syirik, wah berarti pembahasannya lain lagi, berarti Anda yang salah paham. Ini harus bedakan, kalau Anda salah paham, ya seharusnya jangan menjas, gitu. Ya, betul juga karena memang juga masyarakat ini kan, Iya, iya. masyarakat khususnya generasi-generasi sekarang ini, terus amat itu kayak lihat kita punya gaya butun ini seperti yang kita diskusikan tadi itu, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Padahal kan mereka mungkin memahami Islam belum terlalu belum terlalu jauh karena mungkin secara saja mungkin mereka memahaminya bahwa Al-Quran tidak ada ini kayak begitu tuh, mereka langsung menjudge, itu tidak boleh itu, padahal kan harus dipelajari dulu banyak hal yang ada yang diatur dalam Al-Quran. Tidak, karena memang banyak sekarang pemuda-pemuda kita itu memahami Islam hanya dalam kajian-kajian saja. Kita lihat kok dan organisasi fenomena sekarang kan kayak gitu. Seharusnya mereka belajar secara tuntas. Saya berawal dulu waktu SMP saya kajian di Mujahidin, kajian di anu kan. Saya bilang kalau begini harusnya lebih tuntas. Jadi saya selesaikan di pondok, walaupun tidak selesai, tapi saya langsung selesai daftar di UIN Sunan Kalijaga. Terusan tafsir Al-Quran hadis. Artinya mau tuntaskan tadi. Iya, saya tuntaskan semua supaya saya paham. Ini jujur aja saya sering berdebat di Facebook, di apa semua itu, seperti di Tarir apa semua, atau mungkin di grup-grup audio apa semua. Saya bertantang apa semua, saya ikuti maunya. Tapi semua tidak berani. Nah, saya bilang pemahaman Anda itu tidak menyeluruh. Ada satu poin yang Anda tak salah pahami. Nah, seharusnya sekarang mungkin pemerintah konsepsikan ulang dulu yang ini supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman di masyarakat, apalagi pemerintah Kota Bau-Bau mengenai budaya-budaya budaya-budaya di Tanah Buton ini. Nah, harus ini pemerintah yang punya ahli ini yang bisa menjelaskan. Tidak punya ahli nanti bahaya juga. Bahaya, bisa nanti bergeser. Contoh kemarin saya lihat berita bahasa kita ini bisa 2% yang bisa yang tahu paling generasi tahun 90 bisa Tanah Buton. Betul. Nah, coba yang sekarang katanya yang generasi sekarang ini milenial, sudah selesai, sudah putus. Yang kita itu masih ingat, tapi yang paling kita takutkan nanti yang ini, yang seperti budaya-budaya Buton ini dibilang sirik ini bahaya. Bisa nanti generasi yang milenial ini tidak terlalu melakukan. Padahal ini sebenarnya cita rasa kita dalam berbudaya dan beragama di Tanah Buton ini. Itu kalau saya lihat seperti yang kita bilang tadi, memang peran pemerintah juga di sini penting. Iya. Nah, generasi kedepannya kita di bawah-bawah ini, dari pemerintah itu harus ada yang bisa menjelaskan. Artinya ya lebih banyak disosialisasikan lah. Kenapa sih? Malah kadang-kadang tuh ada perdebatan kayak di medsos, di Facebook begitu. Mereka malah lebih ekstrim dia punya kritiknya tuh. Apa yang sudah Pemkotnya yang laksanakan ini ritual-ritual yang tidak ada dalam Al-Quran yang ada di kota, ritual-ritual budaya ini yang menurut mereka barangkali salah, tapi barangkali mungkin pemahamannya yang beda pemahamannya. Bahkan teman-teman itu kritiknya langsung ke pemerintah. Pemerintah yang masuk ke situ, dan di diskusi-diskusi itu tidak ada teman-teman dari pemerintah khususnya yang bisa menjelaskan itu secara rinci, walaupun secara simpel, tapi harus bisa dijelaskan secara logika. Memang saya lihat begitu di pemerintah sekarang. Sudah, kita mau jalan ke budaya kita, yang mau ikut-ikut, yang tidak, seharusnya tidak, harus dijelaskan secara rasional. Kalau mau tantang itu secara rasional. Kalau belum debat ilmiah, harus didebatkan. Memang di agama itu ilmu pengetahuan begitu, walaupun ada yang tidak bisa dijangkau oleh secara rasional, karena harus diakui juga secara pengetahuan dalam filsafat ilmu kita, pengetahuan atau rasio itu dia terbatas. Rasio kita, kecerdasan intelektual itu terbatas, dia ada yang tidak bisa deteksi karena fungsi otak itu dia hanya mencari data, dia tidak ada bank data. Yang ada di bank data itu adalah di kecerdasan spiritual yang dikalbu itu dalam Al-Quran disebut ulul albab.
Al-Bab itu kalbunya itu dia pusatnya kalbu di situ, dan di situ pusat komunikasinya manusia pada Tuhannya. Kita kenal disebut ilmu tertinggi, sebenarnya kita kenal ilmu laduni kan. Di mana diambil ilmu laduni itu? Di ulul albab itu, di kalbu itu. Itu dia punya kecerdasan sendiri, punya konsep sendiri, dia punya metodologi, konsep yang lain. Dia harus diajari, dan sebenarnya terabutan lengkap. Cuma masalahnya kita terputus sama leluhur-leluhur kita. Sebenarnya tidak terputus. Ada orang begini di Tanah Buton ini, dia konsep pendidikannya itu dia dengan pendidikan seperti kita di sekolah itu. Kalau sekolah kita belajar, ada sekolah kan pendapat kelas 1, kelas 2, kelas 3, enggak. Saya belajar di orang-orang di sini seperti si Ulungguna ini, konsep belajarnya lain. Dia datang, Anda bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, karena tidak dijelaskan. tidak dijelaskan. Ini juga khususnya seperti yang kita bilang tadi tuh. Kenapa sudah mulai dari putus juga, karena memang sistem pengajarannya kita punya senior-senior yang orang tua dulu ini kan, kita bilang tadi itu, walaupun orang tuanya kita atau pamannya kita mungkin yang paham betul dengan kita punya budaya sama agama yang ada di dunia ini, artinya yang tahu paham-paham betul ini, kadang kita tidak bertanya, kalau tidak mau kasih tahu. Ya memang karena itu sudah pahamnya begitu. Begitu emang kan? Ya apa saya diajar apa disebut ya? Pokoknya apa namanya? Pokoknya harus ditanya. Kalau kita tidak bertanya, kita tidak mau cari tahu, mereka diam juga, padahal mereka tahu, maksudnya mereka punya ilmunya. Hanya begini, itu pertanggungjawaban. Secara Islam sebenarnya sesuai. Pertanggungjawaban. Saya ajarkan, berarti saya punya tanggung jawab. Nanti itu dia harus bertanggung jawab nanti. Di pertanggung jawab secara syariat. Jadi nanti dikubur akan dipertanyakan. Anda tanya secara syariat, apa yang saya sampaikan itu, Anda salah jalan atau salah paham atau apa, saya tidak dijatuhkan hukum karena Anda yang bertanya. Begitu, itu pahamnya di awalnya begitu. Tapi kalau saya ngajarkan, kalau saya apa yang ada kamu tanggung jawab. Iya, mas ada tanggung jawab atau ajar. Itu ajarkan ilmu begini lah, tak salah. Ya, betul lah. Itu memang begitu. Sebenarnya Islam itu dia ada pertanggung secara ilmiahnya harus diuji, ada uji-ujinya. Kalau ilmiah itu harus diuji semua. Jangan hanya kita berkesimpulan bahwa tidak boleh apa semua. Harus diuji. Lebih bagus kita duduk perdebatkan, kita uji secara ilmiah. Iya, gitu. Ilmiah itu dia ada namanya terbalik atau pengujian supaya ditunjukkan kebenarannya. Walaupun yang gaib itu harus diuji juga. Metodologi ujinya ditangkap supaya rasional, supaya otak itu rasio itu menangkap. Di otak itu ada kecerdasan intelijensia. Intelijensia membedakan yang benar yang salah. Di situ yang membedakan salah itu nanti dia masuk di di akal. Gitu. Akal itu orang bilang masuk akal enggak? Masuk akal. Akal itu yang membenarkan. Itu yang mencerna ya. Iya. Kalau Rocky Gerung mengatakan akal sehat. Yang akal sehat itu nih. Itu sebenarnya. Itu pengujiannya di akal sehat. Akal sehat itu dia ada di kalbu itu. Dia letaknya di kalbu, dia bukan ada di otak. Oh iya. Itu. Jadinya yang saya bilangkan tadi. Ya kita salah paham dari awal ya, salah. Betul. Iya. Karena apalagi saya lihat kan sekarang fenomena yang muda sekarang ya, hijrah. Sebenarnya bagus kalau menurut saya tuh. Kita belajar agama lebih dalam lagi, tapi kadang dalam jalanannya, karena teman-teman ini khususnya ada beberapa teman saya juga itu, mungkin seperti yang kita bilang tadi tuh, memahami Islam itu secara teks saja. Ya betul. Akhirnya ketika mereka melihat budaya-budaya yang ada di Buton ini tidak sesuai dengan teks-teks atau ada yang di dalam Al-Quran, itu mereka katakanlah itu salah, tidak boleh. Padahal itu leluhur kita, leluhurnya dia juga ini melaksanakan itu, artinya secara syariat Islam memang itu ada. Barangkali seperti yang kita bilang tadi, kembali dari awal, kalau sudah salah dari awal sudut pandangnya kita menggunakan kacamata apa untuk memandang ini, ya sudah salah juga. Intinya pemerintah juga untuk bisa menjelaskan itu mungkin. Iya, itu kalau dulu kan bagus, ulama seperti Syekh Abdul Wahid, banyak ulama-ulama yang lainnya itu. Bagaimana itu ulama-ulama ini dia sudah memahami budaya, culture di Tanah Buton itu bagaimana, perilaku Tanah Buton gimana. Dari tokoh-tokoh ini kan dia menyebar ke masyarakat, ya kan? Dengan bagaimana Islam yang berbudaya Islam di Tanah Buton itu bagaimana, budaya tasawuf falsafi kan ada.
konsep ini baru bagaimana dimujahantakan ke masyarakat. Jadi raja atau sultan ya bersinergi sama ulamanya. Kita kan tidak, ulama sendiri, pemerintah seperti wali kota sendiri. Akhirnya di bawah Kadang-kadang juga kadang-kadang pemerintah juga apa ya, maksud agak kurang paham juga konsep ini, ya kan? Lalu memanggil juga yang apa ulama, kadang-kadang ustadz yang kurang juga paham tentang ini, hanya belajar jadi waktu kuliah waktu masa semester 1 semester 2 ikut kajian-kajian organisasi saya tiba-tiba pintar di diskusi-diskusi diajak-ajak jadi materi, jadi biasanya kan disebut ustadz dadakan begitu. Seharusnya saya sebenarnya sepakat juga sama pemerintah, ulama itu ustadz harus sertifikasi. Iya, harus dipahami supaya ditahu pemahamannya di mana. Ya juga sertifikasi ulama betul begitu, karena ini punya budaya Islam, tasawuf, falsafi itu. Kan sekarang ini coba dijauhkan, falsafnya dipisahkan, Islamnya juga dipisahkan, Islamnya juga dikasih pisah lagi, secara teks, ya itu kan padahal kita digabung oleh leluhur kita. Iya. Ya betul juga, saya banyak tercerahkan informasi diskusi kita malam ini. Itu saya bilang harus orang yang pintar ahlinya itu. Kalau enggak ahli ya salah-salah jalan semua. Saya itu banyak menjelaskan di grup-grup. Orang gini-gini, saya bilang enggak. Jelaskan, betul-betul juga ya. Saya bilang bukan betul, memang begitu ceritanya. Nah, seperti yang kita bilang tadi juga tuh, ya memang penting juga mengantisipasi, karena kan banyak juga sekarang ustaz dadakan sih. Mungkin ajarannya atau keilmuannya belum terlalu tuntas, belum terlalu ini, tapi karena sudah bisa menjudge bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Nah, kalau menurut saya harus dituntaskan seperti kita itu harus kita pelajari, kita cari tahu dulu. Apa sampai gini nih, kan ini bidan nih, kenapa sampai bidan? Kita harus kan kita cari tahu dulu, jangan langsung kita mengklaim. Boleh salah itu. Iya. Terus ini juga, kira-kira kalau menurut kita di bawah ini tuh, saya lihat mulai di generasi-generasi sekarang ini sudah mulai terputus sih pemahaman terkait budaya itu, karena sudah acuh-acuh. Kira apa saran dari kita ini untuk apa langkah-langkah yang harus dilakukan sama kita punya lembaga-lembaga adat atau kita punya pemerintah di bawah ini, supaya adik-adik kita ini berikutnya tidak salah persepsi atau tidak salah memahami bahwa budaya yang kita butuh ini ternyata diatur dalam Islam. Jangan sampai mereka dapat ilmu-ilmu, artinya belajar agama tapi tidak tuntas juga, tiba-tiba mengklaim budaya betul itu salah. Kayak begitu, itu kan bahaya juga itu. Menurut kita gimana itu? Nah, kayak begitu, ini berarti sebenarnya tugas pendidikan. Karena lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan ini kan yang mencerahkan, apalagi tingkat SD, SMP, SMA ini kan tingkat awal ideologisasi. Nah, maka dari itu seharusnya pemerintah, khususnya di pemerintah Bobo ini, bagaimana memanggil orang-orang yang ahli di bidangnya ini, ya kan, supaya mengkonsepkan bagaimana membahasakan di tingkat SD, membahasakan di tingkat SMP, membahasakan di tingkat SMA. Malah kalau di kampus di Bobo ini itu juga ada sebuah mata kuliah atau pembahasan ini, kajian budaya buton begitu. Betul. Nah, sekali kalau kita salah, ini kan selamanya sekali ini seorang budaya buton ini kan yang tersudutkan mereka. Iya, tapi mereka saya lihat yang budaya buton jalan sendiri, yang katanya Islam yang mengharamkan atau syirik itu jalan sendiri begitu kan, tidak pernah mau duduk diskusi. Diskusi karena walaupun duduk diskusi kan pasti ada kesalahan atau kalau dia buntu, karena bagaimana menjelaskan ini, karena masing-masing beda ini, padahal ini ada sebenarnya satu jalan ini, cuma itu sebenarnya salah paham atau kurang paham tentang ilmu awalnya ini, jadinya sama jalan sendiri-sendiri itu. Betul. Ini kan sekarang kita di KNPI ini, di KNPI kan otomatis teman-teman muda terkumpul di situ tuh. Iya. Kira-kira kalau menurut kita dan teman-teman di KNPI terkait budaya di bawah ini tuh, kemarin KNPI ini baru ini baru deklarasi, pun juga langsung kemarin
apa Aklamasi. ya, juga aklamasi apa namanya, setelah deklarasi itu pemilihan, walaupun banyak ada banyak versi, tapi kita bagaimana versi ini yang diakui pemerintah. Kemarin kita langsung juga dilantik, mempunyai SK, dan ketua kita Syarif Aliguna. Nah, ya, ini sudah secara de facto dan de jure. Karena saya lihat KMP ini kayaknya ada beberapa Iya. ada beda-bedanya juga nih. Iya. Terus kalau ini dari teman-teman KMP sendiri, otomatis kan pasti peranannya KMP ini dalam mengawal pemerintah juga khususnya kan, khususnya kita di Bobo ini yang dikata budayanya mulai kental tapi sudah mulai bukan tersisihkan, sudah mulai pudar. Artinya regenerasinya kita sekarang ini sama yang ke depan ini, pengetahuan tentang budayanya itu sudah semakin berkurang ya. Dari teman-teman KMP ini ada strategi-strategi untuk mengatasi. Kayaknya dengan terpilihnya Syarif Aliguna ini yang secara de facto dan jure dan diakui juga di pusat, oleh yang lain kan mengaku saja. Langsung kemarin itu datang juga Gubernur Ali Masih melantik langsung. Disaksikan oleh pemerintahan dan salah juga pemangku adat. Jadi ini secara de facto dan jure betul bahwasanya Aliguna ini adalah ketua KNPI di Kota Bobo itu dulu. Lalu melihat bagaimana tentang ini, Syarif Aliguna ini melihat bagaimana kita pemuda ini bersatu dulu, kan? Bersatu dulu. Setelah bersatu, kemarin itu ada raker juga membahas budaya Buton ini. Jadi bagaimana budaya Buton ini dipahami oleh pemuda di Kota Bobo ini, tentang yang kesalahpahaman terjadi saat ini. Ya, karena sekali lagi kita harus selamatkan budaya kita, karena budaya itu adalah cita rasa, culture, dan identitas. Ya, kalau maaf, kita tidak mengatakan ini Salafi atau apa, itu sekali dia identitas di Arab. Kita punya identitas sendiri, juga, ya. identitas yang tidak bisa kita tinggalkan sekali lagi. Itulah budaya kita sekali lagi. Tapi budaya kita ini kan berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan syariat Islam, tetapi selama ini disalahpahami karena kita hanya melihat, tidak menanyakan secara rinci. Jadi bagaimana sekarang ini ketua kami Pak Syarif Aliguna ini, bagaimana pemuda di Kota Bobo ini memahami. Jadinya kita juga meminta kepada pemerintah untuk bisa kita bersinergi agar ini segera kita tuntaskan, bagaimana kita bisa sampai ke akar rumput pendidikan di SD, SMP, SMA. Karena sekali lagi ini sudah sangat kritis. Kapan generasi 90-an, 80-an tidak menjelaskan ini, ya pasti nanti generasi 2000 milenial ini, dan tidak tahu mungkin 10-20 tahun ke depan bisa jadi mungkin budaya Buton hanya tinggal aja sejarah saja, hanya simbol. Jadi kita pergi ke keraton, foto-foto ini kan, tidak ada lagi. Mungkin tahlilan tidak mau, padahal kita salah paham, padahal identitas kita dalam beragama itu. Jadinya Syarif Aliguna ini mengajak pemuda pemerintah duduk bersama untuk budaya ini, kalau bisa untuk kita selamatkan budaya kita. Kalau kemarin katanya bahasa, sebenarnya lebih dari bahasa, itu adalah cita rasa seperti budaya Buton yang kita ini, seperti baca doa, tahlilan begitu, dan yang syukuran yang saya jelaskan itu bukan sesajen, itu syukuran. Karena ini terminologi Islam. Kalau bilang sesajen syirik, ya, karena itu terminologi dari saudara kita atau agama lain, yaitu agama Buddha Hindu. Dia sesajen atau sesaji, disesajikan begitu. Kita syukur begitu. Walaupun mungkin dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak bisa dipahami orang karena harus belajar lebih jauh kayak komunikasi. Ini kan komunikasi beda alam juga kan? Iya, beda alam. Tapi kalau saya melihat KMP di Kota Bobo di Nakoda baru ini ada harapan lah. Maksudnya semoga harapan saya juga semoga di Pak Ketua yang baru ini
sama teman-teman yang ada di KNPI bisa menjadikan masalah budaya ini sama penjelasan generasi-generasi yang kita bilang tadi tuh, Iya, karena pada masa-masa SD SMP ini ya biologinya kan sudah mulai ditanamkan Iya. dan harus diberi penjelasan yang ini dari pemerintah Iya. dan tokoh adat. Karena kalau salah dari situ, bukan tidak mungkin sudah mereka adik-adik kita nanti ke depannya ini yang bukan membunuh tapi mengatakan bahwa itu salah, itu Iya. arwah itu salah. Kan sangat menyakitkan hati kan. Ya, padahal Dari keturunan kita sendiri, dari bangsa kita, bangsa Buton, yang membunuh budayanya budaya sendiri. sendiri yang Iya. tanggung jawabnya Iya. bersama itu. Iya, karena tanggung jawab budaya ini adalah sekarang ini kita budaya beragama kita Islam. Ya, Islam atau falsafi. Supaya jelas, Islam kita itu identitas Tanah Buton, identitas Islam, budaya, tasawuf, falsafi. Begitu. Jadi dia menggunakan paham apa saja itu konsepsinya. Yang di Arab dia Islam katakan al-sunnah wal jamaah yang saya beredar saat ini dia cenderungnya itu salafi yang tadi saya katakan dia secara tekstual. Ini identitasnya dia. Jangan dibenturkan identitas ini. Ini fungsinya pengetahuan menjelaskan ini. Jelaskan betul. Saya sebagai orang Buton Tengah, Muhammad, saya berpegang dengan tasawuf falsafi saya. Ada orang sahabat-sahabat saya juga yang lulusan dari Madinah apa semua, ya datang menggunakan identitas, dia merubah identitasnya menggunakan identitas Islam Arab itu Islam tekstual. Lalu menyalahkan saya bilang maaf. Saya bilang identitas kita yang ini, identitas Anda sana, tapi kalau Anda menyalahi, sebenarnya Anda salah dalam memahami ilmu. Itu ilmu di sana. Namun tidak pahami, maka harus Anda berguru dulu. Karena ini identitasnya kita yang sudah ditanamkan dulu kita sampai kita kenal dan masih berlaku. Martabat 7 itu. Iya, itu sakral hukumnya. Dia membuat peraturan-peraturan walaupun perangkat-perangkatnya mungkin sudah tidak diakui lagi secara de facto dan de jure, tetapi sekali lagi hukumnya masih berlaku. Anda salah jalan di keraton itu. Betul. Iya, karena memang dia sakral. Sekali lagi, karena ini identitasnya dari kita. Allah mengaku dan Allah dia mengaku itu. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal, bertaruh, saling mengetahui, ya kan? Tidak lantas berbeda-beda sebagai muslim ya. Kamu salah, kamu saling menyalahkan. Berarti itu supaya kita saling taruh. Saya ini Islam tasawuf falsafi di Tanah Buton. Ya tuh hargai saya, mau tahlilan sampai itu versi saya. Dan itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Iya. Karena Anda juga menggunakan metodologi usul lain, menggunakan mazhab lain, karena Anda di Timur Tengah, karena perilakunya juga beda dan di sini. Sah saja. Iya, sah saja. Karena ada yang penting semua berdasarkan ada dalam Al-Quran dan hadis. Kecuali tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Salah itu dulu. Pun juga kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, secara teks seharusnya ditanya dulu. Soalnya itu bagaimana, memaknainya itu bagaimana. Itu fungsinya dalam satu-satunya ada kitab suci itu yang ada tafsirnya itu hanya dalam Al-Quran. Yang ada tafsirnya itu hanya Islam di Al-Quran. Jadi ada tafsir tidak ada. Redaksi itu karena Al-Quran ini bahasa wahyu yang pembahasannya sangat bahasa tinggi, dia butuhkan tafsir. Ulama-ulama ini menjelaskan secara realitas sosial di zamannya. Tapi banyak sekarang tafsir terakhir di zaman kita seperti Quraisy Shihab, ada tafsir Al-Misbah. Meski dalam tafsir Al-Misbah ini dia mengadopsi dari tafsir-tafsir lain, itu wajar saja karena dia ini bukan Shihab ini bukan orang baru, kan orang lama. Ya secara rasional contoh. Ini kan bukan begini modelnya. Iya kan? Ini kan penciptaan yang ke-100 kalinya. Dia mengadopsi belum sebelumnya kan? Yang dulu. Kan ada orang kemarin ada tokoh ulama mengatakan itu Quraisy dia hanya cuma Al-Quran saja dong. Orang katakan coba buat tafsir kalau Anda bisa mampu.
menggunakan itu, coba buat, nggak akan bisa. Iya kan dia wajar, namanya mikir pasti ada modifikasi Sesuai dengan iya perkembangan zaman. iya, tapi dia menggunakan metodologi tafsir itu. Nah, gunanya tafsir supaya kita pahami. Nah, tapi jangan perbedaan tafsir. Tafsir ilmi, ini tafsir ilmi, ini tafsir falsafi, tafsir Al-Quran bil Al-Quran, tafsir hadis-hadis. Nah, kan bukan kita salah, ini kan metode sekarang ada minta mana, yang jelas masih dalam lingkup itu. Itu. Terima kasih banyak nih Iya. Bang Samsul. Artinya dari diskusi-diskusi tadi, khususnya saya, Iya. mungkin sama beberapa teman juga nanti akan menyaksikan itu sedikit pencerahan-pencerahan Iya. terkait keresahan-keresahan Iya. selama ini terjadi, termasuk saya juga kan, karena banyak juga di teman yang kadang-kadang bertanya, ini salah ini salah, ya, betul ini salah, arwah ini salah, ya begitu. Ternyata penjelasan-penjelasan yang kita kemukakan tadi secara logika itu masuk, maksudnya Iya. gampang sekali saya cerna dan Memang dibutuhkan orang itu harus. Kalau ada tidak betul. dan Karena kalau pemerintah pun kalau tidak menjelaskan secara rinci, secara baik, secara keilmuan, bisa tersesat juga nanti. Iya. Bahkan saya mungkin mengatakan, Lurus itu tidak salah, masa masalah kali lurusku ini. saya lama besar Itu sementara saya tidak tahu ilmunya apa, hanya gitu. Iya. Terima kasih banyak ya Bang Iya. atas waktunya. Nanti kita diskusi lagi di sesi Iya, berikutnya. saya kira banyak diskusi supaya kita kan diskusi ini kan kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilham, karena harus dengan pengetahuan, karena Al-Quran kata Bismillahirrahmanirrahim, kalau bacalah, bukan baca ini, tapi banyak diskusi agar mendapatkan pemahaman begitu. Ikro. Iya, karena pemerintah harus menggemburkan itu sekarang. Banyak diskusi, jadi merangkul yang pro kontra, kasih duduk bersama. Dan saya bisa wakili untuk pemerintah untuk budaya ini. Menjelaskan secara keilmuan. Iya, secara keilmuan. Jadi yang mungkin ada yang background, jangan takut, saya berani. Saya juga bukan saya juga secara akademisi Akademisi sudah sesuai. Iya, pengetahuan sesuai. Saya bisa bahasanya diskusikan apa yang perbedaan selama ini terjadi. Karena sekali lagi kalau tidak diselamatkan saat ini, kita pasti akan tergerus dan selesai sudah. Terima kasih banyak Bung Samsul. Teman-teman sobat Bung Hen, itulah tadi diskusi kita sama Bung Samsul. Soalnya nanti kita akan bertemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya, karena ternyata menarik pembahasan ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.